Hanya tanah hati yang subur yang akan membuat benih bertumbuh dan menghasilkan buah berlipat ganda. Ya, ayatnya berkata seperti ini. Markus 4 ayat 3 sampai 8. Sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30, ada yang 60, bahkan 100 kali lipat. Ya. Markus 4 ayat 20 menegaskan hal ini. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100 kali lipat. Benih firman memang sempurna. Namun tanah hati yang kalian miliki, kamu dan saya, menentukan benih itu bisa bertumbuh dengan baik atau tidak. Kenapa? Karena tanah itu memiliki resource atau sumber daya yang membuat benih itu bertumbuh. Jadi, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Kesimpulan seperti apa yang kita bisa ambil dari hal ini? Yang pertama, mengerti kebenaran firman Tuhan adalah mutlak. Karena tidak mengerti, itu sama artinya benih itu dicuri. Yang kedua, ketika ada penderitaan, aniaya terhadap kebenaran firman Tuhan yang sedang kamu renungkan, kamu harus tetap kuat. Percaya bahwa kita akan bisa melewati semua itu dan keluar sebagai pemenang. Yang ketiga adalah tanah yang subur adalah tanah yang memberikan waktu, fokus, prioritas lebih banyak untuk firman itu bertumbuh. Ya, less is more. Matius 6 ayat 33 menegaskan hal ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Benih yang sempurna dan tanah yang subur adalah kombinasi terbaik untuk kita hidup berkemenangan dan berkelimpahan di dalam dunia ini. Menabur benih ada caranya. Tidak sebarang menabur. Ada satu kata yang kita perlu belajar bersama-sama, yaitu hagah. Apa itu hagah? Yosua 1 ayat 8 berkata seperti ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Satu ayat lagi. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan adalah hagah. Hagah berarti mengerti firman Tuhan, memperkatakan dan mendeklarasikan firman, merenungkan firman, dan yang terakhir, mengimajinasikan firman. Setiap orang, setiap kita diciptakan unik. Karena itu setiap kita perlu menemukan cara yang paling kamu dan saya sukai untuk merenungkan firman Tuhan ini. Sebuah pertanyaan yang mungkin disampaikan oleh banyak orang, bisa nggak kita menyukai membaca firman ini sama seperti kita melakukan hobi kita? Apakah kita bisa sama sukanya merenungkan firman ini dengan ketika kita menonton, ketika kita bersepeda, atau ketika kita berolahraga? Saya percaya tentu saja bisa. Ya, dimulai dari perubahan cara pikir kita. Kamu telah belajar tentang benih. Bagaimana masa depan kita, masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu tabur hari ini. Benih apa yang kamu tabur hari ini. Kita jadi tahu bahwa firman Tuhan adalah benih yang sempurna yang harus kita tabur, yang akan menentukan masa depan kita. Hal yang lain yang perlu kita siapkan adalah mendisiplin diri kita. Tubuh kita itu lemah terhadap keinginan daging. Karena itu kita perlu waktu-waktu khusus dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Eksplorasi semua cara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan temukan satu yang paling cocok, yang paling kamu sukai. Bukan berapa banyak.
ayat atau pasal yang kamu baca, tapi seberapa ayat yang kamu baca itu kamu mengerti dan kamu menemukan ayat yang menjadi rema buat hidup kamu hari-hari ini. Hagah berarti berimajinasi. Tuhan memberikan sebuah imajinasi supaya kamu bisa membayangkan apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kamu. Imajinasi itu sangat luar biasa. Kamu bisa menjelaskan bagaimana kamu sampai di satu lokasi, ya, yang sering kamu kunjungi hanya dengan membayangkan. Misalnya, kita berkata, gimana nih kalau mau pergi ke bandara? Kita bisa berkata, oh ambil jalan A, lalu ketemu traffic light ini, belok kiri, ya, ketemu dengan mall ini, belok kanan. Jangan lupa, nanti ada pertigaan, kamu harus terus lurus dan seterusnya. Ya, itu imajinasi. Bahkan kita bisa menyebutkan jumlah pintu dan jendela yang ada di rumah kita tanpa kita harus berada di rumah itu. Cukup membayangkan, kita akan tahu, oh jendelanya ada segini, pintunya ada segini, warnanya apa, ada yang rusak atau tidak, kita bisa tahu semuanya. Ya, contoh lain seorang arsitek. Seorang arsitek bisa menggambarkan apa yang kliennya mau, ya, bagian fasia depannya bangunnya seperti apa, letak kamarnya, tangga dan sebagainya, ya, hanya dengan membayangkan, ya. Lalu kemudian dia bisa menggambarkan semua itu menjadi sebuah gambar yang sangat real. Ya. Semua itu adalah kemampuan imajinasi manusia. Sangat-sangat disayangkan. Imajinasi banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang kotor. Iblis menunggangi imajinasi kita. Ya. Bayangkan hal seperti ini. Ketika kamu bangun pagi hari dan merasakan ada sakit di dada tengah sebelah kiri, di mana jantung kamu berada, pikiran-pikiran negatif mulai menyelinap masuk. Jangan-jangan sakit jantung. Orang tua saya kan ada riwayat jantung. Jangan-jangan. Rasa sakit itu tiba-tiba terasa makin kuat. Kamu mulai browsing simptom dari sakit jantung. Dan beberapa di antaranya seperti yang sedang kamu alami saat ini. Keringat dingin tidak terasa mulai mengalir. Kamu akan mulai membayangkan, mengimajinasikan biaya pengobatan yang mahal. Kemungkinan tiba-tiba ada serangan jantung. Tiba-tiba kamu merasakan sebuah panic attack. Dan semua itu bermula hanya dari rasa sakit di dada kamu. Ada sebuah statement yang dibuat oleh Will Smith, ya, akan ditampilkan dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesianya seperti ini. Ketakutan itu tidak nyata. Itu adalah produk dari pikiran Anda. Jangan salah paham. Ya, terhadap saya. Bahaya sangat nyata, tapi ketakutan adalah pilihan. Beberapa waktu yang lalu, saya dan istri melayani teman yang anaknya masuk rumah sakit. Anaknya didiagnosis ada virus di bagian otaknya yang membuat anak itu sering mengalami kejang. Kami melihat perjuangan si ibu mendampingi anaknya. Dalam masa-masa kegelapan ini, kami berdoa bersama, kami memperkatakan firman tentang kesembuhan. Kami mendorong ibu dari anak ini untuk mengimajinasikan kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. 3 minggu dari tanggal 18 Mei sampai tanggal 10 Juni. Diagnosa dokter, dia bilang ada pembengkakan otak. Dari waktu awal masuk di rumah sakit itu ada langsung CT scan, dibilang ada pembengkakan otak. Kemudian ada pemeriksaan lanjutan, dilanjutkan dengan CT scan kontras, juga berbagai tes-tes. Karena dokter berpikir itu karena virus, jadi dilakukan banyak tes tentang berbagai virus yang ada yang bisa dites, tapi hasilnya semua negatif. Jadi virus apa yang
ada di kepala itu tidak diketahui. Dari awal itu langsung masuk ICU dan kondisi tidak sadar. Jadi ya saya takut ini anak saya bakal sadar dari komanya atau tidak. Waktu di ICU pertama itu masuk itu 4 hari. Setelah 4 hari, puji Tuhan anak saya sadar dengan kondisi yang sangat baik, bisa mengingat dengan baik. Kemudian dipindah ke ruang perawatan, dan dari ruang perawatan itu dimulai serangkaian kejang-kejang yang berulang-berulang sampai harus masuk ke ICU kembali. Dan takut saya itu anak saya bisa kembali normal, apakah kejangnya akan terus berlanjut, apakah bisa sembuh, dan membuat saya sangat khawatir sekali. Sampai akhirnya ditemukan ada bercak putih di paru-parunya dan kemudian harus masuk ruang isolasi karena dikhawatirkan itu COVID. Tapi puji Tuhan di ruang isolasi selama 2 hari dan semua hasil tesnya itu negatif, dan kemudian dipindah ke ruang perawatan kembali. Puji Tuhan di ruang perawatan kejangnya sudah berhenti. Saya jelas saya berdoa. Saya berdoa, Tuhan tolong anak saya. Saya juga mendengarkan banyak firman Tuhan melalui HP. Saya banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan juga saya didukung doa oleh banyak saudara-saudara, juga Bu Pendeta Bu Sarah, Cik Linda, banyak yang mendukung dalam doa untuk kekuatan bagi saya, juga untuk anak saya supaya bisa disembuhkan. Dan Tuhan itu baik, amat sangat baik. Tuhan menjamah anak saya, memberi kesehatan, memulihkan kembali anak saya. Sangat membantu. Saya merasa dikuatkan, saya boleh berserah kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang akan menjamah anak saya. Tuhan Yesus yang akan memberi kekuatan bagi anak saya dan memelihara hidupnya. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia yang akan memulihkan anak saya. Saya berusaha membayangkan, meskipun dalam kondisi saya pikiran juga jelas kalut kalau anak saya itu sakit, tapi saya terus berusaha, saya mengimajinasikan anak saya akan kembali sehat, akan kembali beraktivitas kuliah, berkumpul bersama teman-temannya, melakukan kegiatan-kegiatannya, juga semua aktivitas yang biasa dia lakukan. Saya imajinasikan terus, saya pikirkan terus. Saya percaya Tuhan akan menjamah anak saya, dan anak saya pasti akan sembuh, akan kembali beraktivitas dengan baik, dengan normal. Dan puji Tuhan, semuanya itu sudah terjadi saat ini. Anak saya sudah sembuh, sudah kembali kuliah, sudah kembali naik motor. Saya yang kemarin takut melepas anak saya naik motor, sekarang sudah naik motor kemana-mana, sudah lancar, sudah sehat, sembuh, puji Tuhan. Apa yang bisa kita simpulkan dari kesaksian Ibu Yuni? Ibu Yuni bercerita bagaimana dia memperoleh kekuatan pada masa terberat dalam hidupnya dengan membayangkan hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan buat untuk anak lelakinya. Bu Yuni mengimajinasikan ketika dia bersama suaminya menghadiri wisuda anaknya. Dia menghadiri pernikahan anaknya, menggendong cucu dari anak lelakinya. Dia membayangkan semua itu. Dan dia berkata, anakku pasti sembuh. Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Saya percaya Tuhan memberikan kita kemampuan berimajinasi
untuk bisa membayangkan jauh ke depan hal-hal baik. Saya ulangi lagi ya, hal-hal baik yang Allah sudah siapkan buat kehidupan kita, buat anak-anaknya yang dikasihinya. Ini adalah seri ke-6 dari kelas Life Foundation. Saya percaya kamu dapat berkat dari sharing ini. Jika kamu merasa diberkati, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan update. See you di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.